Sejarah batik Lasem. Perkembangan batik di Lasem konon dimulai sejak masa Nalini atau Putri Campa, istri Binang, seorang anggota ekspedisi Cheng Ho pada tahun 1405 sampai 1433 yang memperkenalkan teknik membatik pada abad ke-15. Kontak beragam budaya dan perdagangan komoditas di pesisir pantai utara Jawa wilayah Lasem bermula dari beberapa titik singgah pelayaran. Beberapa titik yang bisa dikenali adalah Pelabuhan Wiringan telah hilang, muara Sungai Dasun di Desa Dasun, dan Pelabuhan Bonang sebelah timur kota Lasem. Jumlah pembatik di Lasem hanya berjumlah 4.300 orang. Papar Van Deventer yang terus-menerus terlibat dalam pekerjaan membatik, mayoritas pembatik adalah perempuan. Pada akhir abad ke-19, pengusaha batik Lasem memiliki pekerja laki-laki yang bertugas membuat batik cap. Kain katun putih didapatkan dari para pengusaha kain katun bangsa Eropa. Lilin atau malam berasal dari timur atau pupu. Atau Pupu adalah salah satu pelabuhan utama di Pulau Timur pada masa perdagangan jalur rempah. Jenis rempah yang diburu oleh para pedagang rempah dunia di timur adalah cendana sejak abad 3 Masehi hingga abad 18 Masehi. Satu hal menarik yang dikutip oleh Van Deventer dari Colonial Versailles adalah munculnya tren kain yang dihiasi warna-warni matte kleuren wesir. Warna yang dimaksud adalah merah dari akar mengkudu, biru nila indigo, dan juga dari kayu tegelan pada 1890 sampai 1891. Rupanya, warna utama batik tiga negeri mulai digunakan pada tahun 1890.
pengusaha batik yang menggunakan warna-warna tersebut terdapat di Batavia, Kalongan, Lasem, dan Surabaya. Van Deventer juga menyebut sebagai kain dengan teknik yang rumit. Dia menyebutkan pula bahwa penggunaan pewarna anilin merupakan ancaman bagi batik berkualitas prima dengan pewarna alami. Industri batik pada abad ke-19 merupakan salah satu industri rumahan yang banyak dikembangkan oleh orang Tionghoa di India, Belanda. Menurut Kong Yuanzi, semula orang Indonesia menggunakan kain tenun setempat sebagai bahan batik tulis. Namun lama-kelamaan para pengusaha batik Tionghoa menggunakan kain impor, sehingga kualitas kain batik semakin lama semakin halus. Demikian ungkap Yuanzi dalam buku Silang Budaya Tiongkok Indonesia yang terbit pada 2005. Pada kurun masa tersebut mulai muncul penggunaan blok tembaga sebagai alat cap batik. Cap untuk batik pun telah digunakan di Jawa sejak tahun 1815. Tak lama setelah para pengusaha batik menggunakan kain katun putih dari Inggris tahun 1913, cap ini pun awalnya berupa balok kayu terinspirasi dari India, seperti yang diungkap Van Deventer. Pada pertengahan abad 19, Lasem sudah menjadi kota batik yang memiliki 120 perusahaan batik. Pada saat yang bersamaan, Pekalongan memiliki 60 perusahaan batik, Solo memiliki 60 perusahaan batik, dan Banyumas memiliki 77 perusahaan batik. Hal ini menunjukkan bahwa Lasem telah menjadi salah satu kota batik terbesar di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Salah satu rumah batik berarsitektur Cina-Hindia, perpaduan antara langgam Jawa, Cina, dan Eropa di Lasem. Rumah ini merupakan rumah batik Sekar Kencana milik Sigit Wicaksono yang terkenal dengan batik sinografi Lasem. Sejak awal berdirinya rumah-rumah batik tulis Lasem pada pertengahan abad ke-19, batik Lasem telah menjadi salah satu tempat penghasil batik khas di pesisir pantai utara Jawa. Batik Lasem merupakan karya batik yang memuat budaya akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa. Kawasan Lasem area Pecinan merupakan kota yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa pada abad ke-18 dan abad ke-19, terutama pada saat masa perdagangan candu berkembang di Hindia Belanda. Pada masa batik berkembang menjadi industri besar di Hindia Belanda, tumbuh pula industri gambir di Kepulauan Riau yang diprakarsai oleh Sultan Riau hingga pada awal abad ke-18 dengan mendatangkan imigran dari Fujian dan Guangdong untuk budidaya gambir. Getah tumbuhan gambir yang dikeringkan dan dijadikan bahan pemuat warna pada batik Batavia dan beberapa daerah di Jawa menjadi importir gambir dari wilayah Riau Lingga, sekarang Bintan, wilayah Senggarang, Provinsi Kepulauan Riau. Tak heran, di sentra-sentra batik masa kolonial terdapat wilayah-wilayah yang dinamai gambiran.